Tragedi berdarah menimpa sejumlah keluarga di Aceh Tenggara beberapa waktu yang lalu. Seorang pemuda menganiaya dengan senjata tajam dan membunuh 4 sepupunya, seorang pamannya dan seorang tetangga. Usai membunuh, ia melarikan diri ke hutan. Lalu apa yang melatar belakangi pembunuhan massal itu? Saksikan berkas buser pembunuhan berantai dalam keluarga. Kengerian membayang di wajah warga yang berkerumun di sebuah rumah di Desa Unings Gugur, Kecamatan Babul Rahma, Kabupaten Aceh Tenggara, Senin 16 Juni lalu. Keberadaan sejumlah polisi baik yang berpakaian preman maupun seragam, beberapa di antaranya menenteng senjata api, menyiratkan kegawatan yang terjadi. Di dalam rumah tergeletak 2 jasad tak bernyawa, penuh luka di sekujur tubuhnya. Yang lebih memilukan lagi, keduanya masih di bawah umur. Laura Alfitri, 13 tahun, dan Fazri yang masih balita berusia 3 tahun. Entah setan apa yang bersemayam di pikiran sang pembunuh hingga tega menumpahkan darah anak tak berdosa. Ternyata si pembunuh bergeser ke rumah lain dan menganiaya dengan sajam Elvi, 16 tahun, pada bagian kepala dan leher hingga tewas. 2 korban lainnya, Nayan 50 tahun dan Hidayat 27 tahun, juga dianiaya dengan sajam di rumahnya. Nayan tewas di tempat, sementara Hidayat yang terluka berat dilarikan ke RSUD Sahudin Kutacane, namun tidak terselamatkan. 1 orang lainnya, Matiah, 45 tahun, warga desa Rambung Tubung, terluka berat di bagian kepala. Pembantaian dengan sajam ini diduga dilakukan oleh seorang pria bernama Ardian Syah Putra, 22 tahun, warga desa Alur Baning, Kecamatan Babul Rahma, Kabupaten Aceh Tenggara. Yang mengejutkan, 4 korban adalah sepupu terduga pelaku, dan 1 lainnya paman terduga pelaku. Ini jelas-jelas mengguncang batin keluarga yang ditinggalkan. Simba Salman pertama kan. Belum jelas apa penyebab aksi pembacokan tragis yang menyebabkan 5 korban meninggal dunia ini. Untuk informasi awal, kasus ini masih dalam proses penyelidikan kita, penyebab dan motifnya. Kemudian dalam kasus ini juga tadi sudah kita dievakuasi korban ke rumah sakit umum Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara. Namun korban 4 meninggal dunia, 2 luka berat. Dan saat ini petugas kita gabungan dari Polres Aceh Tenggara dan dari Kodim lagi bersama-sama untuk melakukan pengejaran tersangka yang lari ke dalam perkebunan. Di lokasi terjadinya pembunuhan massal, orang tua korban yang baru menyadari anaknya telah wafat dengan kondisi begitu mengenaskan, tak sanggup menahan kedukaan. Bupati Aceh Tenggara yang datang ke lokasi kejadian menyampaikan simpati kepada keluarga korban, menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan berhati-hati saat beraktivitas, dikarenakan pelaku pembacokan masih berkeliaran dan belum tertangkap. Sudah berkomunikasi di sini, ada Pak Dandim, Pak Wakal juga ikut di sini, dan seluruh aparat ini mendukung. Semua sudah kita instruksikan untuk mengejar pelaku. Karena apabila pelaku ini tidak dapat, ini warga sekitar Kecamatan Babul Rahma ini resah semua. Di pinggir jalan masyarakat sudah membawa parang, membawa alat-alat. Semoga nanti kehadiran teman-teman dari aparat keamanan, baik Polri dan TNI, saya sebagai Bupati sangat berharap membantu agar pelaku ini secepatnya dapat kita tangkap. Terduga pelaku kabur meninggalkan sepeda motornya di TKP. Warga yang emosi melihat perbuatan terduga pelaku melampiaskannya dengan membakar motornya. Sementara itu korban pembacokan yang selamat dalam pembantaian itu, Matiah, kritis karena terluka parah dan masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sahudin Kutacane. TKP terjadinya pembunuhan massal di Desa Unings Gugur, Aceh Tenggara, dibatasi garis polisi. Namun begitu, warga masih ramai mengunjungi tempat ini, memperbincangkannya, dan masih tak habis pikir bagaimana terduga pelaku yang berkerabat dengan 5 orang korban bisa begitu keji membunuh.
Ibu terduga pelaku pembunuhan masih syok atas kejadian ini. Sejak bercerai dengan suaminya, ia memang lama tak bertemu anaknya yang tinggal bersama mantan suaminya itu. Ia yakin anaknya Ardian Syahputra tidak mengalami kelainan jiwa. Itu tidak benar, masalah warisan itu nggak ada benar. Masalah dia ataupun dibilang orang dia kesurupan, itu aku nggak tahu, itu nggak benar. Dan waktu kecil dia nggak ada kayak gitu, dia sehat. Meskipun pilu karena sang anak telah bertindak kriminal, ia menghimbau agar anak laki-lakinya itu menyerahkan diri ke aparat penegak hukum. Terus kau serahkan dirimu, nakku, biar nggak resah aku, nakku. Secepatnya kau serahkan dirimu, nakku, ke polisi, nakku. Biarpun di gunung sana, nakku, di mana ke tempatmu, nakku. Secepatnya kau serahkan dirimu. Mamakmu resah, nakku. Cepatnya kau datang kemari. Biar tahu aku, nakku, di mana tempatmu berada, nakku. Warga pun resah karena terduga pelaku belum juga tertangkap dan dikhawatirkan berkeliaran dengan senjata tajam. Trauma udah jelas lah sampai sekarang trauma karena pelaku itu belum jumpa sampai sekarang. Belum tertangkap. Kami pun masih sekarang udah waspada lah kami sebelum dapat dia. Patroli malam pun dilakukan dengan dibantu aparat kepolisian dan juga TNI. Kegiatan malam dikurangi. Warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Sementara pihak kepolisian dari Polres Aceh Tenggara masih terus mencari terduga pelaku Ardian Syahputra di beberapa titik lokasi yang dicurigai. Polisi menitik beratkan ke arah pegunungan yang diduga sebagai tempat pelarian Ardian. Kalau untuk personil sekitar lebih daripada 50 orang karena ada 5 polsek yang dilibatkan dan dari Polres adalah Satreskrim dan Satintel. Di hari keempat ini kan belum ditemukan ya Pak. Apa yang membuat kesulitan pihak polisian untuk melakukan pencarian ini? Kesulitannya adalah yang pertama, medannya. Medannya karena diduga tersangka itu melarikan ke pegunungan. Polisi juga sudah menyisir kawasan rumah ayah korban di pegunungan, namun belum menunjukkan titik terang. Pelaku pembunuhan massal di Desa Uning Sigugur, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara, akhirnya dibekuk polisi di hari ke-8 pasca tragedi berdarah yang menghilangkan nyawa 5 orang yang masih satu keluarga dengan pelaku. Ardian Syahputra ditemukan di perkebunan warga di Desa Mejile, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, tidak jauh dari permukiman warga. Tertangkapnya Ardian karena ia kehabisan stok makanan di lokasi persembunyiannya yang berada di hutan, sehingga ia harus turun ke pemukiman penduduk untuk mencari makanan. Di saat itulah ia diringkus polisi. Belasan barang bukti aksi kejahatan pelaku diamankan termasuk golok pelaku untuk menghabisi korbannya. Motif pembunuhan diduga terkait dendam pelaku atas korban. Ancaman hukumannya kalau 340 itu ancaman hukuman mati dan ringan 20 tahun. Kalau untuk motif Bang? Nanti kita akan dalami motifnya. Kita akan dalami, kita tanyakan lagi apa motifnya. Pelaku terancam pasal pembunuhan berencana, juga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun kurungan penjara.